ketika ada berita itu ada yang datangnya dari asisten pribadinya, saya nggak ngecek ya, maaf. Jadi kasih lihat saya. Terus saya mau ngomong apa? Saya nggak akan jabarin di sini semuanya. Terus saya ke keluarga saya tanya harus gimana, ini. Mereka bilang selesaikan. Dan juga saya nanya sama ayah saya, satu kunci kehidupan saya dalam kehidupan, saya selalu menanyakan orang tua saya. Keputusan dia adalah keputusan saya. Mama saya udah nggak ada. Ayah saya bilang selesaikan. Mau bukti apa lagi Pak itu? Akhirnya saya kata ke dia, jadi kalau bilang ini semuanya tiba-tiba, enggak. Saya waktu itu udah nggak kuat juga, tapi bukan masalah ini ya, jadi masalah sifat. Saya datang ke orang tua dia dan saya udah bilang kalau saya itu sudah tidak bisa. Tapi akhirnya saya coba lagi, saya bilang sama dia terakhir. Ya setelah terakhir itu tiba-tiba ya kayak begini. Sekali lagi, mungkin saya tidak akan sering untuk ngobrol gitu sama kalian ke depannya. Maaf, saya sengaja sekarang begini supaya clear aja. Saya juga saatnya kali ya, bukan membersihkan nama saya, kayak sampai sekarang saya nggak tahu ini keputusan yang benar atau enggak, karena kan saya harus bilang kalau memang ada ketidakjujuran itu. Cuma saya minta maaf sama wartawan, saya juga tahu pekerjaan kalian. Kalau saya nggak mau diwawancara, saya kasihan sama anak saya. Ya, jadi pada intinya itu apa yang dikatakan Pak Emen itu berjalan sudah hampir setahun yang lalu. Jadi tepatnya November 2023 itu awal dan sudah dikembalikan, disampaikan, dibicarakan dan sebagainya. Materinya tidak perlu saya sampaikan. Yang penting bahwa di sini ada problem yang luar biasa sehingga seorang suami mengambil sikap mengajukan permohonan cerai tarik di pengadilan agama. Saya pikir intisarinya seperti itu. Permohonannya ada 26 item. Alasan-alasan yang disampaikan oleh Muhammad Ibrahim alias Mbak Imbo. Seperti itu ya, rekan-rekan. Iya, paling itu aja ya. Saya mungkin tidak mau ada pertanyaan, maaf banget, karena akan kemana-mana lagi nantinya. Saya juga tidak benci dengan semua orang yang sudah bilang sama saya apapun itu, even teman baik saya sendiri, karena cerita dia adalah cerita dia. Tapi cerita saya, insya Allah saya bisa mempertanggungjawabkan semuanya. Dan saya yakin apapun yang terjadi ke depannya, saya sama pengacara saya, ya kita sudah siap apa yang terjadi. Ya, paling itu aja. Punten banget, saya nggak akan ada pertanyaan. Saya tahu kemana-mana. Sekali lagi maaf buat semua wartawan. Ya, udah itu aja sih. Bang, Anak-anak masih tinggal gimana, satu Bang? rumah nggak Bang? Tidak ada besar rumah. Anak-anak Sudah bisa gimana, gimana, Mas Baim? Iya, Anak-anak masih gimana? tahu. Akan seperti apa? Sebenarnya kalian tinggal lihat anak-anaknya. Saya itu orangnya tidak pernah berpura-pura dalam apapun ya. Nggak pernah sama sekali. Jadi tinggal lihat anaknya aja. Kalau saya kan kalau bicara sekarang gini, takutnya nanti rame lagi, apalagi dibuat apa, makanya saya takut kok pertanyaan. Makanya anak sering dibawa kerja segala macam. Iya, ada satu lagi, waktu kemarin ada rame umroh nggak bilang. Iya. Saya juga kadang-kadang mulut saya itu udah mau ngomong, cuma saya takut salah. Cuma saya juga bukan
Saya orang yang tidak mau dibilang klarifikasi, Pak. Ada kocaknya yang sebelumnya bilang, maka dari itu bilang gua umroh ke laki-laki yang kemarin. Kalau yang kemarinnya buat saya ketika dia bilang aku mau umrohnya, dan itu paling 5 hari atau 7 hari sebelum minta izin itu adalah boleh nggak kalau misalkan aku umroh. Masih saya bilang nggak mungkin. Dan waktu itu juga saya posisinya itu lagi mau roadshow untuk Lembayung, makanya sekalian lihat saya selalu bawa anak kemana-mana. Untungnya saya itu menikmati setiap detik yang saya sama anak. Cuman berat nggak? Berat lah. Belum lagi omongan orang, mau ngomong apa, mau dikira apa, enggak. Memang tiap saat susah lah. Mau dia ketawa. Ganggu aja. Setiap saat saya selalu mikirin anak. Jadi buat saya berat atau nggak berat, saya harus ke kota-kota manapun itu bawa anak. Jadi kalau misalkan dibilang izin atau enggak, buat saya itu tidak izin. Kemarin yang 2 sebelum itu memang ada cerita. Kalau yang kemarin saya bilang, ya makanya saya bilang nggak tahu. Itu sih. Berarti hak asuh Mas Bayu hak asuh gimana Mas Bayu? Saya pengacara saya aja. Gimana Bang untuk hak asuh? Kalau permohonan hak asuh kita udah ajukan, itu merupakan salah satu petitum permohonan yang kita sampaikan di dalam permohonan kami. Alasannya ada 26 item persoalan yang kami sampaikan secara mendetail, dan permohonannya adalah juga terkait dengan hadona anak yang di bawah umur, dengan persoalan-persoalan yang kita sampaikan. Ini bukan hal yang mudah diambil keputusan, cukup berat, tapi ini yang terbaik dan harus dilakukan di saat sekian tahun harus mengalami penderitaan yang luar biasa. Tidak gampang seseorang laki-laki mengalami keadaan seperti ini. 1 tahun bukan waktu yang cepat, lama sekali dia harus menderita. Tidak sanggup, akhirnya pengadilan diserahkan persoalan ini ke pengadilan, seperti itu. Tapi sikap Paula sendiri di saat digugat cerai sama kamu gimana? Anda tanya ke Paula. Mungkin ngobrol gitu sama Bang Bahmi, perselingkuhannya sejauh mana? Terus ada melanggar hukum pernikahan nggak sih Bang? Itu otomatis Anda bisa tanya ke Humas. Yang jelas 26 item itu adalah hal-hal yang luar biasa, bahkan dengan ayat-ayat pun kita sampaikan. Jadi seorang wanita itu bagaimana perilakunya terhadap seorang istri, terhadap semuanya ada. Dalil-dalilnya juga bukan hanya KUH, bukan hanya undang-undang perkawinan, termasuk kompilasi hukum Islam, termasuk ada beberapa hadis kita sampaikan. Bagaimana sikap seorang istri terhadap suaminya? Semuanya secara mendetail kita sampaikan. Detik kami sampaikan, kejadian tahun ini dan tahun-tahun kita sampaikan. Seperti itu. Ini hal yang berat, Mas tapi Baim, ini yang harus dilakukan. Mas Baim, mungkin ada kaitannya dengan postingan Kak Baim yang dulu di Juni lalu terkait jangan ganggu istri orang, itu ada kaitannya dengan hal ini Kak Baim? Jujur. Ya jujur lebih baik Mas. Saya yang tahu masalahnya dan keluarga yang tahu masalahnya. Kadang-kadang suka sakit hati melihat postingannya. Sakit hatinya tuh kok begini ya. Akhirnya kita mungkin ada rasa kayak tapi lama-lama sekali 2 kali posting saya takutnya jadi seperti dia. Saya mute semuanya. Dan saya yang di TikTok juga saya, jadi setelah kejadian itu saya udah nggak pernah lihat postingan dia semuanya, yang buat saya tenang. Takutnya saya ada dendam karena yang tahu kejadian sebenarnya kan kita juga. Saya tidak bilang dia apa, cuma dia sakit hati aja ketika. Ada permohonan maaf dari ada permohonan maaf dari laki-laki ini nggak Mas, atau sama dari Paula juga? Dari artis atau pengusaha atau apa Kak? Mungkin aku jangan.
Ada permohonan maaf gak dari mereka tuh? Laki-laki itu nggak pernah datang ke sini lagi setelah itu. Pembelaannya apa Bang Paula ketika ketahuan? Tanya Paula. Kalau dari laki-laki Nggak mungkin membahas. bang ada pembelaannya atau klarifikasi. Tanya ke Paula, tanya siapa dia, tanya yang bersangkutan. Biar kita tidak menimbulkan fitnah, karena kalau ditanyakan ke Mbak Im fitnah nanti jadinya. Jangan. Jadi biar dia menjawab apa yang dia tahu, apa yang dialami, bagaimana seorang suami seorang laki-laki 1 tahun menderita diem saja tanpa melakukan perlawanan apa-apa. Dan ini begitu melakukan perlawanan pengadilan yang diajukan, langsung diajukan ke pengadilan. Inilah Muhammad Ibrahim alias Pak Ibu. Berapa kesempatan yang Berapa diberikan? kesempatan? Iya bang, Ini, Bang. berapa kesempatan? Kabarin seperti apa nanti? Satu dulu. Saya nggak enak. Banyak kejadian, cuma kita ambil yang intisarinya saja. Intisarinya pagar makan tanaman. Apa bang menjadi titik bang puncak untuk akhirnya untuk berani speak up dan berani mengambil tindakan ini bang? Jadi gini, kalian ini baru tahu cerita. Saya nggak cerita dan tahu, Bapak Kiai baru tahu. Keluarga saya udah tahu semua, orang-orang sini udah tahu semua, suster udah tahu semua. Jadi kalian cuma 100% buat tahu 17,5%. Saya nggak mau cerita. Ya kita lihat aja nanti perkembangan ini seperti apa. Ya sudah. Tapi kenapa akhirnya Mas Baim yang memilih keluar dari rumah? Pertanyaan bagus tuh. Itu dia. Pertanyaan bagus banget. Saya pun juga menanyakan hal yang sama. Tapi saya nggak akan cerita detailnya. Takutnya pro kontra. Tapi saya mengalah. Dan saya sempat menidurkan anak. Jadi saya selalu mendengarkan orang ya. Jadi kepala sekolahnya piano bilang kalau saya itu tidak boleh melihatkan berpisah sama anak-anak sampai 8 tahun. 1 bulan itu saya tidurin anak mungkin jam 9, jam 10 saya nungguin dia tidur, saya keluar. Sebulan penuh saya disitu. Sampai ada satu yang saya nggak bisa cerita kejadiannya, saya tidak mau lagi. Saya bilang sama dia, saya nggak mau komunikasi lagi, saya nggak mau ini, nggak mau ketemu sama apa. Buat saya sudah selesai. Bang, berarti dalam artian saling memblokir nomor dengan Kak Paula dan Kenapa? saling memblokir nomor dengan Kak Paula sampai saat ini. Ini per bulan kapan bang kabarin untuk keluar dari rumah? Oke, ini pertanyaan kemana-mana. Saya nggak mau. Dari itu perjanjian sedikit aja pertanyaannya saya jawab. Yang penting saya udah jawab ya. Terima kasih wartawan. Akan datang nanti sidang perdana mediasi. Wajib datang untuk sidang karena berdasarkan Undang-Undang Peradilan Agama, berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung tentang mediasi, wajib dihadirkan pihak prinsipal, baik perkara cerai maupun perkara yang lain. Jadi insya Allah dia hadir, siap. Berarti Mas Baim ya, bang. Mas Baim akhirnya mempersiapkan diri, ini kan mimpi buruk ya, artinya harus datang ke pengadilan yang tidak pernah diinginkan. Gimana? Saya maaf ya, saya sekarang itu sebenarnya sudah siap. Apapun itu yang terjadi, sudah apapun itu. Jadi saya percaya aja. Yuk. Makasih Mas Baim. Makasih waktunya. Secara langsung seperti apa Bang Baim?